Kayak yang nikah dengan orang NPD itu kan nightmare ya. Itu Narcissistic personality disorder. Iya, itu banyak pisan. NPD nih kayak gimana nih? Biar ya siapa tahu yang nonton kan kayak itu pasangan gue lagi gitu. Jangan loh. Karena jangan, nanti ada yang yaudah. pernah ngomel gini ya ke DM. Apa tuh? Gara-gara dokter ngasih konten NPD, istri saya minta cerai. Ya bilang enggak, kan bukan salah saya ya. Iya, oke. Giliran dikasih tahu kayaknya ente harus berobat nih karena Anda punya NPD, ya tinggal pergi kan. Gak usah nyalain yang ngasih info kan. Betul, iya. Sering Sekarang diomongin cukup banyak sekarang. sih. Itu kan sebenarnya gangguan kepribadian. Apa tuh? Masuknya klaster B sebenarnya. Dia tuh barengan dengan histrionik. Kalau gampangnya histrionik tuh drama queen atau drama king. Jadi kalau dia ngomong mungkin kakinya cuman keinjek dikit aja dia bilang kelindes bles. Mungkin dia cuman diobongin sama Bang Radit bilang, misalnya gini ya, lu kerjain yang bener, coba lebih serius ngerjainnya. Tuh dia ya kalau ngomong kayak gitu julid banget ke gua loh. Pokoknya merasa jadi victim. Ya, mental victimnya berat. Tapi terus dia seneng banget mendapatkan apresiasi dari orang lain gitu. Jadi melebay-lebaykan lah. Intinya si juru lebay. Nah, terus ada yang antisosial. Itu klaster B ya. Antisosial tuh dia berani untuk menabrak segala aturan. Oke. Jadi intinya kalau ada aturan ya memang harus dilanggar kalau tidak sesuai dengan kepentingan dia. Yang ketiga itu yang narsisistik ini. Narsis ini benar-benar game challenge. Sebenarnya di posisi tertentu dia baik banget. Dia akan menjadi leader yang sangat baik karena satu egosentris. Jadi kalau dia udah bilang A ya harus A. Mau orang lain ngomong apapun, kata dia nggak cukup baik karena ide dia yang paling baik. Oke. Perfeksionis juga tuh, nggak juga? Perfeksionisnya di level yang menyusahkan orang lain ya bang. Oke. Membuat hidup orang lain perfectly masalah. Oke. Gitu. Yang kedua nggak punya empati. Oke. Ya, yang ketiga playing victim. Selalu ngerasa kayak gue adalah korban. Nah, padahal dia yang bikin masalahnya. Berarti dia nggak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan dia dong? Dia belajar untuk lebih sering menyalahkan orang lain. Oh iya, kayak misalnya apa yang terjadi kayak itu bukan salah gue, orang lain sih nggak ini sama gue. Bener, kayak dia jalan nih nabrak ya, dia nggak akan bilang maaf ya. Dia bilang, lu sih berdiri di situ makanya gue nabrak. Kan bingung. Bukannya banyak yang kayak gitu orang ya? Iya, di level tertentu mungkin fun lah. Tapi kalau udah sampai mengganggu kehidupan dan membuat orang lain tereksploitasi kan. Terus manipulatif, banyak bohongnya. Ngebohongin orang. Kan diri sendiri si the king, wes. Untuk dengan tujuan? Mendapatkan keuntungan. Karena hidup bersama dia, kita harus berpikir dia yang harus untung terus. Si paling, kata aku juga. Si paling harus untung, si paling harus didengarkan, si paling harus dipentingkan. Kalau misalnya yang manipulating, misalnya gini nih, kemarin ada kasusnya. Jadi dia pasangannya tuh selingkuh. Selingkuh 3 kali ya bang. Terus masuk ketahuan lagi di keselingkuhan yang keempat. Tau gak dia ngomongnya apa? Kamu sih bikin di rumah gak nyaman. Lah, ya lu salah diri aja kagak bisa jaga itu celana kan. Yang disalahin istrinya. Istrinya padahal di rumah masak, bisnis juga, ngurusin anak, ngurusin mertua, ngurusin orang tuanya juga. Karena semua salah kecuali dia. Itu kan si paling. Kalau sudah terjebak dengan pasangan yang kayak gini, pasti gak cerai dong. Bertobat. Siapa yang bertobat? Dua-duanya. Kok dua-duanya? Saling mengakui salah. Kalau bisa. Kalau gak bisa ya korban yang berobat. Korban narsisistik tuh pasti berobat bang. Pelakunya kalau gak kepepet gak akan berobat. Ya berarti pelakunya aman dong. Dia akan jadi NPD. Aman. Jadi kita merubah respon kita terhadap cara-caranya dia. Iya, belajar pintar. Wah gila sih. Capek banget itu. Kayak kungfu hustle belajarnya. Jadi gimana mentaici semua omongan negatif dia. Tapi akar permasalahannya ada di rumah itu masih. Memang, tapi kan gak mungkin disingkirkan. Karena dia juga pelaku kekerasan ekonomi biasanya. Jadi kan sih ketika mau pergi kan orang mikir ya. Di rumah tangga itu juga sering terjadi kekerasan ekonomi. Iya. Artinya lu kalau nggak dengerin gue nggak kasih duit. Iya. Atau duitnya atau kaya raya ya, tapi ngasihnya hitungan banget. Jadi kalau istrinya mau ngajuin uang bulanan tuh proposal. Ini bener nggak nih? Iya. Di list semuanya gitu. Atau ada yang lucu gini. Jadi kerja nih, istrinya uangnya semua buat kebutuhan rumah tangga. Suaminya uangnya buat bikin aset atas nama dia. Kurang ajar kan? Iya. Suaminya kerja nih, dibeliin aset toh. Tapi mobil misalnya. Mobil, rumah, segala macam atas nama dia dan keluarganya. Istrinya kerja buat pengeluaran rumah tangga. Karena bicara keluarga adalah gotong royong. Cuman kan siapa yang menggotong, siapa yang meroyong ya? Jadi dua-duanya punya income nih. Benar. Tapi kalau rumah tangga lu dibayarin gitu? Iya. Jadi kan tanggung jawab. Ente yang menanggung, Eike yang ngejawabin aja. Tapi kalau bisa dari pacaran udah kabur dong kalau ketemu NPD ini. Kalau sadar. Cuman kalau lagi bucin susah kan. Ini yang paling bahaya adalah fantasi ketika kita bicara bahwa siapa tahu dia berubah. Iya, itu yang paling sering sih. Kalau dia udah nikah dia akan berubah. Iya kan, kesel Borora berubahnya. Aku nikah juga. Pas nikah ya ampun Tuhan, kalau bisa diretur ke orang tuanya. Kan banyak yang kayak gitu. Tapi kan gak bisa. Mana udah boxnya udah dibuka lagi. Kan? Iya. Oke. Bisa nggak kayak misalnya ada nggak kasus-kasus di mana si NPD ini
itu datang ke dokter bilang, oke dok, saya mau tobat deh. Bisa, kalau udah kere, 1, kedua mau dicerai, ketiga udah nggak punya apa-apa. Kalau udah kepepet banget Udah kepepet. Intinya pun terakhirnya adalah nama baik saya.